pesan saya kepada Pak Sambo kalau sekiranya melihat video ini, ya, jika ada informasi-informasi yang saudara dengar dari orang lain, jangan bertindak dulu baru mikir, saudara. Ini bisa menghancurkan hidup saudara. Shalom saudara terkasih, dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senang bertemu dengan Anda semua. Saya berdoa dan berharap setiap kita dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Amin. Nah, saya ingin berkomentar tentang Pak Sambo, saudara. Ya. Mungkin saudara bilang, oh kok tidak ada bahan lagi, banyak bahan. Ya. Tetapi saya ingin berkomentar sebagai anak bangsa, ya, sebagai warga negara, kita bisa bersuara. Ya. Dan bagi saudara yang tidak senang, ya nggak ada masalah. Jadi kasus Pak Sambo ini menjadi pelajaran buat siapa saja yang hidup di planet bumi ini, saudara. Bahwa apapun bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Saya ketika melihat kasus ini sangat disayangkan. Karir yang begitu cemerlang dibangun melewati proses yang begitu panjang sampai mencapai bintang 2 dan bintang 2 termuda, ya. Dalam sekejap semua karir itu bisa runtuh, saudaraku. Habis semua. Apa yang telah dibangun sepertinya hilang semua, masa depan hilang semua. Dan saya percaya bahwa dalam hati Pak Sambo ini ada gejolak yang luar biasa. Terjadi penyesalan, berpikir tentang anak-anak, berpikir tentang hubungan dengan istri, berpikir tentang jabatan yang kehilangan. Semuanya hancur lebur. Hancur dan cur, saudara. Dan pesan saya kepada Pak Sambo kalau sekiranya melihat video ini, ya, jangan terlalu larut dalam satu penyesalan yang begitu mendalam. Karena ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi Pak Sambo atau siapapun. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah, sebelum bertindak, mikir dulu. Ketika ada informasi-informasi yang saudara dengar dari orang lain, jangan bertindak dulu baru mikir, saudara. Ini bisa menghancurkan hidup saudara. Mikir semuanya. Gunakan akal sehat dulu. Mulai mencari kebenarannya, benarkah? Jangan dulu meledak-meledak. Karena pada akhirnya bisa terjadi kasus seperti ini. Sama juga yang dialami oleh Bung Ade Armando yang dikeroyok oleh seseorang. Lalu sekarang kan minta diringankan. Nah saudara, kenapa tidak berpikir dulu akibat daripada perbuatan saudara sebelum melakukan? Dengan seenaknya menganiaya orang lain, lalu kemudian dengan enaknya juga minta dimaafkan karena alasan-alasan yang lain. Ini sama halnya. Berpikir dulu sebelum bertindak. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya buat Pak Sambo adalah hidup ini sementara. Mungkin Pak Sambo, saya nggak tahu ya. Kalau percaya Tuhan Yesus, mungkin hubungan Pak Sambo terlalu jauh dengan Tuhan. Sehingga lupa dan hidup dalam kesenangan-kesenangan dunia yang hanya sementara ini. Umur manusia 70-80 kalau kuat, setelah itu lewat. Apa yang akan terjadi setelahnya? Karena itu kalau Pak Sambo hari ini mengalami goncangan, saya ingin menyampaikan bahwa kembali kepada Tuhan, bertobat. Hidup ini sementara, menyesali perbuatan, datang kepada Tuhan, minta ampun. Sudah melakukan suatu kejahatan di mata Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tetapi sungguh-sungguh bertobat datang kepada Tuhan. Karena kadang-kadang teguran masalah yang ada dalam hidup kita menegur kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Bukan semakin jauh. Tidak seperti Yudas, saudara. Jangan ambil keputusan seperti Yudas. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, kemudian karena menyesal, lalu menghabisi diri sendiri. Salah.
Harusnya datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan menerima, ya pasti. Tetapi harus menerima konsekuensi yang telah dibuat. Dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Itu pesan saya buat saudara seiman, jangan menghakimi, ya. Kita tetap mengasihi siapapun, musuh-musuh kita, ya. Orang yang membenci kita, jangan saling menghakimi, termasuk orang yang menghina kita. Kita tetap mengasihi saudara. Pemerintah kita, bangsa kita, kita tetap berdoa. Karena itulah yang diajarkan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini, pesan ini juga membangun saudara-saudara seiman khususnya untuk semakin kita memperhatikan bagaimana keimanan kita. Jangan terlalu jauh dari Tuhan, saudaraku. Karena iblis bisa mengambil kesempatan, keuntungan dalam setiap apapun. Karena itu, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan Yesus kita yang memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa, diberkati saudara seiman dimanapun berada saat ini yang melihat tayangan ini. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan. Pimpin hidup mereka Tuhan, sehingga tidak salah melangkah dalam mengambil setiap keputusan. Berkati bangsa kami Tuhan Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia ada di dalam rencana-Mu yang terbaik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.